Terungkap, Ibunda Farhat Abbas murka akibat tindakan Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhat Abbas dengan emosi yang tampak meledak-ledak, diduga karena angku dan sombong, dan berkata kasar kepada Farhat Abbas meskipun dibungkus dengan maksud ingin dihajar oleh Farhat Abbas. Yang lebih sengit dari perseteruan keduanya, terungkap bahwa orang tua atau anggota dari Farhat Abbas sebagai pihak korban dan juga orang tua atau anggota keluarga Denny Sumargo selaku pihak terlapor akan dipanggil oleh penyidik, diduga untuk memperjelas asal-usul keduanya terkait pernyataan Denny Sumargo yang menyinggung dua suku dalam perseteruan mereka. Ya, Farhat Abbas kini menyerahkan kasus ini ke proses hukum. Hal itu pun terlihat dari berjalannya proses hukum atas laporan polisi dari pihaknya dengan dipanggilnya pihak pelapor Rizaldi, tim kuasa hukumnya kemarin. Lantas, seperti apa hasil pemeriksaan atas Rizaldi? Benarkah pihaknya pun juga serius untuk menyeret Denny Sumargo ke dalam penjara? Benarkah keseriusan itu pun semakin kental karena pihak Farhat Abbas tidak melihat adanya niat Denny Sumargo untuk berdamai. Lantas, seperti apa pula analisa praktisi hukum Doli Payumara serta Rasman Arif Nasution terkait ending dari perseteruan Denny Sumargo dan Farhat Abbas? Benarkah mereka pun akan berujung damai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memanas, aksi saling lapor polisi antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo kini tengah diproses di ranah hukum. Hal itu pun terbukti dengan tahapan BAP atas saksi pelapor yang sama-sama telah dijalani keduanya. Denny di Polda Metro Jaya, sedangkan Farhat Abbas di Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait dengan laporan polisi Denny Sumargo atas dirinya, Farhat Abbas pun mengaku merasa tidak gentar untuk menghadapinya. Apalagi Farhat Abbas pun hingga saat ini masih menilai bahwa sikap Denny Sumargo tidak berubah dan tampak tidak ada itikat untuk berdamai dengan dirinya, justru melaporkan dirinya ke polisi. Padahal sejak awal, Denny Sumargo pun sempat menyatakan jika ia tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum sekalipun jika Farhat Abbas menghajar dirinya saat menyambangi rumah Farhat Abbas. Diakui Farhat Abbas bahwa aksi Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhat di Bilangan Jakarta Selatan pun membuat Ibunda Farhat merasa tersinggung oleh perilaku Denny Sumargo yang seakan meledak-ledak dan bersikap kasar kepada Farhat Abbas meskipun mengaku datang berharap dihajar oleh Farhat Abbas. Mendapat tanggapan yang reaksi dari teman-teman, memang mungkin dia udah sebagian minta maaf, tapi untuk proses kita tetap jalan terus. Itu saya nggak melihat bahwa dia mau damai, dan saya melihat dia malah ngejek dan menyatakan dia berani dan akan terus hukum dan akan jalani. Ya sudahlah, pada prinsipnya kenapa ada kalimat hajar itu tidak ada niat mengancam dia, justru kita gak suka dibilang gitu. Jangan sudah dia berkata kasar. Kalau diakui bahwa dia memang ngomong kasar kemudian wajar, ya kamu harus mengerti etika sopan santun gitu. Bawa media loh. Mau datang ke Farhat kan. Yang terkesan itu bukan dia ketakutan karena mau dihajar, terlalu berani minta dihajar, terlalu berani dia. Orang kan ketakutan itu sembunyi lari, takut dihajar. Ini datang terus dia bilang hajar saya gitu. Itu kan ngejek gitu. Kau diajarin ibunya datang begini. Pokoknya ya ibu saya juga keberatan juga ngelihat saya didatangi kemudian dikata-kata kalimat seperti itu. Ya udah,
Saya beri peringatan, dia untuk minta maaf, nggak minta maaf juga. Nah, tiba-tiba ada kalimat, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Ada burungmu, cabut pedangmu. Sherlock. Disinilah menurut saya kita gali lagi kan. Dengan berjalannya proses hukum di tingkat penyelidikan terkait laporan pihak Farhat Abbas atas Denny Sumargo di Polres Metro Jakarta Selatan, Farhat Abbas pun menyerahkan seluruhnya pada proses hukum dan dirinya pun tidak mau takabur bagaimana hasil dari proses pelaporannya kepada Denny Sumargo nantinya. Hal itu berarti Farhat Abbas pun juga tidak mau dianggap sombong ataupun menakut-nakuti orang lain. Namun, Farhat mengaku bingung dengan pasal yang dijadikan landasan Denny Sumargo untuk melaporkan dirinya ke pihak kepolisian, yaitu pasal pengancaman. Sebab bagaimana mungkin orang yang merasa terancam oleh pernyataannya justru begitu berani untuk menyambangi rumahnya dengan gaya khas ala Denny Sumargo yang diduga berlagak sombong. Ataukah aksi Denny Sumargo ketika menyambangi rumahnya merupakan aksi gagah-gagahan hanya untuk kepentingan konten saja? Karena ujung-ujungnya Denny juga menempuh jalur hukum untuk mempolisikan Farhat Abbas di Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya saya sih menyerahkan pada hukum. Saya nggak mau takabur atau mau sombong gitu. Ya artinya saya nggak mau juga dianggap nakut-nakutin orang. Tapi yang jelas, kalau orang bilang saya mengancam, salah alamat. Menyangkut masalah cepat tepat itu, kemarin kan kami merasa seperti diejek, bahwa Polres lambat penanganannya, Polda lebih cepat. Ini kerja pengacara cepat, anggap diam-diam. Enggak juga. Itu hampir sama kok. Hanya mungkin beda 1-2 hari aja. Ini masih dalam minggu yang sama gitu. Dan saya nggak perlu ngejek-ngejek terus mengatakan saya nggak takut, saya akan hadapi. Kalau butuh backup yang lebih besar kita backup, nggak perlu. Aku hanya fokus di kalimat aku Makassar, kamu Bugis, mana cabut pedangmu, mana burungmu, cabut pedangmu. Aku hanya fokus di situ aja. Kemudian dari awal, kalau mereka mengadukan saya sebagai pengancaman dan dia merasa terancam, loh, ini kan awal mulanya ada kalimat yang kita artikan. Kemudian ketika mendengar salam hajar, kemudian dia langsung memang ada komunikasi. Farhat, kamu akan saya datangi, kamu mau hajar saya samperin, minta Sherlock. Dan saya baru menyadari begitu sombongnya terlapor ini datang ke rumah saya, kemudian dia memaksa untuk masuk. Saya udah janjian segala macam, saya keluar dengan gaya kalau nanti ada terjadi saya cuma tangkis saja, tangkis, kemudian masuk. Kemudian mereka bertanya, apa itu hajar? Ya saya jelaskan, hajar itu hukum penjamin rakyat. Dan ini adalah satu lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar resmi berakta notaris dan di Kesbangpol dari tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai Departemen Dalam Negeri sejak tahun 2011 lalu. Ada orang merasa terancam, dia datangin rumah kita. Kemudian dia siap tangkis wartawan, ya kan? Saya nggak tahu ya, apakah dia ini datang berani atau untuk kepentingan konten, untuk mempermalukan atau untuk mendapat, atau nanti ujungnya bercanda-bercanda kan, untuk mau ngetes nyali gitu. Ya kalau mau ngetes nyali, ketemu saya tempeleng saya duluan, ngelawan nggak saya gitu. Tapi kalau datang ke rumah saya minta dihajar, ya nggak mungkin saya hajar. Dia udah meyakinkan dia nggak akan lapor polisi, buktinya dia lapor juga kan. Nggak dihajar aja dia ngelapor gitu.
Farhat Abbas juga mengungkap terkait laporan polisinya atas Denny Sumargo. Maka orang tua Farhat atau saudaranya akan dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hal tersebut juga dilakukan lantaran concern Farhat Abbas kepada perkataan Denny Sumargo yang diduga membawa-bawa suku. Maka menurut Farhat, pemanggilan keluarga dirinya nantinya guna memastikan dirinya adalah benar dari keturunan suku Bugis. Maka orang tuanya akan menyampaikan kesaksian untuk mengkonfirmasi kasus ini ada kaitannya dengan suku Bugis. Demikian juga dengan pihak terlapor yaitu Denny Sumargo, akan dipanggil ibunya atau keluarganya yang mungkin untuk memastikan perkataan Densu, benarkah ia adalah keturunan Makassar atau bukan. Kita mendapat kabar juga bahwa mungkin untuk memastikan bahwa saya ini adalah keturunan suku Bugis, mungkin keluarga saya akan dimintain keterangan sebagai saksi, bisa ayah, bisa ibu, atau bisa saudara kandung, untuk meyakinkan bahwa ini ada kaitan dengan orang Bugis. Begitu juga mungkin nanti terlapor akan dipanggil ibunya, mungkin apakah benar dia yang berdarah Makassar itu dari mana, dari pihak ibu atau dari bapak. Nah, kalau dari pihak ibu punya leluhur, ibunya aslinya apa, Makassar asli atau mungkin turunan, kira-kira. Saya nggak tahu kenapa polisi bertanya begitu, tapi intinya sih pertanyaan itu kan merupakan bagian dari kisi-kisi dan sudah bisa terbaca lah arahnya kemana kira-kira. Pihak Farhat Abbas yaitu Rizaldi selaku pelapor atas Denny Sumargo juga menjelaskan terkait pemeriksaan yang kemarin ia jalani di Polres Metro Jakarta Selatan. Rizaldi pun menegaskan bahwa pihak Farhat Abbas serius untuk memproses hukum atas Denny Sumargo dan kini tengah bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Apalagi jika Denny Sumargo terbukti memiliki unsur melakukan tindak pidana yang pihaknya laporkan, tentu perkara ini pun akan naik ke tahap penyidikan. Dalam pemeriksaan oleh penyidik kemarin, Rizaldi mengaku ditanya oleh penyidik sebanyak 25 pertanyaan terkait ujaran kebencian dan permusuhan dari pernyataan Denny Sumargo. Rizaldi sebagai pelapor kasus ini merasa yakin 90% bahwa Denny Sumargo akan terbukti memenuhi unsur tersebut. Rizaldi pun juga menjelaskan bahwa dirinya sebagai pelapor dan pihak yang dirugikan adalah Farhat Abbas. Hari ini untuk pelapor dulu, karena tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Sumargo, jumlah pertanyaannya ada 25 pertanyaan ya, yang kita sudah melampirkan beberapa barang bukti, ada beberapa video yang isinya adalah saya sampaikan di dalam akun TikTok Tribun Hoax dan akun TikTok lainnya. Kita ini orang Makassar ya, bos. Kau Bugis kan, cabut pedangmu. Hei, ada burungmu, cabut pedangmu. Kasih tahu kasihmu. Ya, ini muatan video yang diucapkan oleh Denny Sumargo di media sosial. Akhirnya ya kita laporilah di Polres Jakarta Selatan itu. Gitu. Ya seputar penghinaan, seputar ujaran kebencian dan permusuhan. Muatannya yang dalam kata-kata ini, kita ini orang Makassar itu, seputar itu. Gitu. Kita serius akan proses hukum sampai berjalan proses hukumnya gitu. Kita akan serius kalau memang terbukti ya dari alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksinya. Kalau memang Denny Sumargo telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana yang kita laporin, tentu akan naik, perkaranya akan naik sidik gitu. Dan akan naik ke tahap penyidikan untuk digelar perkara lagi ke tahap nanti akan tersangka atau selanjutnya bagaimana gitu. Yang selanjutnya akan dipanggil adalah pihak korban sendiri, Pak Farhat Abbas sendiri, yang merasa dirugikan oleh ucapannya Denny Sumargo.
Mengejutkan, Ibunda Farhat Abbas murka akibat tindakan Denny Sumargo ketika menyambangi rumah Farhat Abbas. Lantas, seperti apa prediksi praktisi hukum Deoli Payumara terkait ujung dari aksi saling lapor antara Denny Sumargo dengan Farhat Abbas? Benarkah kedua pihak akan berdamai? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Perseteruan antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo mendapat respon dari praktisi hukum Deoli Payumara. Di mata Deolipa, walaupun aksi saling lapor antara Denny Sumargo dengan Farhat Abbas ini berawal dari kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus Salim, endingnya diprediksi oleh Deolipa akan saling berdamai. Karena itu, pada akhirnya mereka berdua akan saling menarik diri dan juga berdamai. Karena menurut Deolipa, dengan aksi saling melapor ke polisi ini pun terbaca langkah Denny Sumargo secara implisit akan berujung upaya restoratif justice. Hal ini merupakan posisi tawar keduanya karena sama-sama khawatir tercebur ke dalam penjara, maka ujungnya akan memutuskan untuk berdamai. Ya kan, sebenarnya kan semuanya saling mengancam. Dulu Farhat katanya mengancam Denny Sumargo, terus Denny Sumargo kemudian datanglah ke tempat Farhat, ribut lagi, ancam-mengancam kan. Nah, ini sesuai prediksi ketika persoalan sosial kemudian diselesaikan secara kriminal, yang tampaknya juga relatif nggak terlalu kriminal atau bukan kriminal sebenarnya ini kan, kemudian selesaikan secara hukum pidana kan kriminal jadinya kan. Ya udah akhirnya kan semua jadi kejebur karena Farhat sudah melaporkan, otomatis Denny Sumargo juga melaporkan Farhat gitu. Itu udah bisa diprediksi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya Denny Sumargo mungkin ya sudah, kalau kita bikin laporan, dia ada laporan, ujung-ujungnya kan draw. Ya udah akhirnya saling berdamai karena saling cabut laporan, dan itu ya harapannya. Harapannya sebenarnya bisa dibaca secara implisit, tujuannya adalah restoratif justice supaya nanti terjadi bargaining posisi baik secara kriminal A lawan kriminal B, ketika nilainya sama kemudian sama-sama khawatir tercebur, akhirnya kan semua tarik diri dengan jalan berdamai. Ujungnya nanti ke sana, berdamai itu. Ujungnya ke sana karena kan Farhat juga kan nggak mau urusan begini masuk penjara. Denny Sumargo juga nggak mau juga urusan begini masuk penjara kan atau macam. Kecuali mereka memang ingin terpublikasi terus. Jadi ya udah, ayo kita ribut terus gitu. Tapi ini kan kalau ini dijalankan dan memang unsurnya terpenuhi dua-duanya, ya kan masuk penjara. Nah, cara satu-satunya ya sudah, mungkin Denny Sumargo ini bikin LP tujuannya adalah sebagai bargaining posisi supaya nanti si Farhat dan dia ujungnya berdamai karena sama-sama posisinya satu-satu gitu. Satu di dia, satu di Farhat, satu di Denny Sumargo. Jadi nanti ujungnya berdamai. Di balik aksi saling melapor polisi antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Deoli Payumara untuk Denny Sumargo. Menurut Deolipa, Denny Sumargo sebenarnya ada titik di mana ia dengan Farhat Abbas bisa bertemu dan bisa berdamai. Perdamaian itu pun sebenarnya juga bisa dilakukan tanpa harus melewati laporan polisi terlebih dahulu. Karena pada dasarnya baik Denny maupun Farhat Abbas sama-sama bukanlah orang yang keras. Kedua belah pihak ini menurut Deolipa bisa bertemu jika difasilitasi oleh pihak lain untuk saling meminta maaf. Masalahnya adalah siapa yang berani meminta maaf duluan, karena dalam perseteruan keduanya juga terkandung adanya rasa gengsi untuk mulai meminta maaf. Ini buat Densu ya. Nah, dia kan sudah melaporkan. Sebenarnya ada titik di mana bisa bertemu dengan Farhat, bisa berdamai juga dengan beliau. Jadi Densu ini bukan orang keras, Farhat juga bukan orang keras, begitu. Tinggal cara masuknya aja. Jadi kalau sementara ini kan pakai jalur kriminal nih, gua laporkan nih
supaya nanti terjadi perdamaian, kan tujuannya begitu. Tapi sebenarnya nggak perlu itu juga, bisa itu ketemu lagi Farhad Abbas, kemudian difasilitasi siapa kayak gitu, nanti ketemu ngobrol baik-baik, udahlah saling minta maaf. Siapa yang minta maaf duluan itu yang lebih bagus sebenarnya. Ini kan cuma persoalan minta maaf sama gengsi atau minta maaf, itu persoalannya. Mengejutkan, prediksi praktisi hukum Deoli Payumara terkait akhir dari aksi saling lapor polisi antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo yang bakal berujung damai. Apa pula yang membuat Rasman Nasution menilai aksi saling lapor Denny Sumargo dan Farhad Abbas tidak memenuhi unsur pidana. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Aksi saling lapor polisi antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo mendapat tanggapan dari praktisi hukum Rasman Arif Nasution. Menurut Rasman, baik laporan polisi Farhad Abbas maupun Denny Sumargo sama-sama lemah, alias tidak memenuhi unsur pidana. Karena itu, disimpulkan Rasman, jangankan Denny Sumargo masuk penjara, untuk menjadi tersangka saja pun sulit. Karena itu, Rasman Nasution sebagai praktisi hukum mengaku dari awal ia pun menghimbau Farhad dan Denny Sumargo untuk tidak usah saling lapor polisi. Bagi Rasman, tidak ada gunanya Farhad dan Denny berseteru karena tidak ada unsur dari sikap keduanya yang memperlihatkan mereka saling menyerang. Seakan Rasman mengatakan bahwa Farhad dan Denny hanya menguras energi untuk melayangkan laporan polisi yang sebenarnya tidak memiliki unsur pidana di dalamnya. Rasman pun juga berpesan kepada Farhad Abbas agar lebih fokus untuk menyelesaikan kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus Salim. Saya udah bilang, saya boleh jawab, apalagi saya dengar tadi dikit-dikit. Saya udah bilang dari awal, laporan Farhad lemah, laporan Densu lemah. Jadi kalau dari saya, udahlah nggak usah sering lapor, karena nggak ada unsurnya itu. Satu lapor ini, satu lapor ini. Nah, yang tidak fokus justru kasusnya si Agus dengan si Novi. Kalau orang ini nggak selesai-selesai kan, ujung-ujungnya sekarang coba. Kasihan kan yang nyumbang tak kemana duitnya, yang ini pegang ini sudah. Saya yakin, maka saya bilang, saya yakin laporan Farhad terhadap Densu nggak akan membuat Densu masuk penjara. Jangankan masuk penjara, tersangka aja enggak, itu keyakinan saya. Laporan Densu terhadap Farhad juga sama. Jadi buat apa capek-capek? Terus ngapain kalian ribut? Nggak ada kok yang terlalu menyerang, saya lihat nggak ada. Kan saya fair orangnya. Walaupun saya berbeda pendapat dengan Farhad, saya lihat nggak ada juga yang berlebihan kalimat Farhad terhadap Densu. Saya lihat juga tidak ada yang berlebihan kalimat Densu terhadap Farhad ketika datang ke rumah dia. Lah ini hanya perkara udahlah buat laporan, udah periksa. Buat apa? Kasihlah pendidikan yang baik di masyarakat ini. Udahlah Farhad, kau fokus aja ke kasus Agus. Bantu Agus, kalian sudah janji, apalagi timmu itu juga sahabat saya, Saudara Krisnamurti, kemarin masih di Melbourne, Australia. Saya kira kalau misalnya saudara saya bro ini Krisnamurti pulang, udah berobat aja, kan dia yang bantu kemarin. Saya tahu kalau yang lebih punya kemampuan dan keinginan itu kan kelihatannya bro saya Krisnamurti oke, Farhad juga oke. Tapi saran saya udahlah kalian kasih aja berobat dia, nggak usah berkonflik, kasihan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.